Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. ربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' At-Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari yang berbahagia ini, di waktu yang mulia bainal isya'ain,
Kembali Allah mempertemukan kita di dalam kenikmatan melaksanakan ibadah kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah, melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan doanya, lalu melaksanakan salah satu sunnah muakkad yang sangat dianjurkan dan Nabi tidak pernah meninggalkannya baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan muqim, yaitu melaksanakan ibadah salat maghrib ba'diyah setelah melaksanakan salat yang wajib 2 rakaat. Dan saat ini kita bersama-sama duduk di taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan kewajiban kita menuntut ilmu yang besar. Harapan kita agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk bekal hidup kita dunia dan akhirat. Berkah majlis ini di tempat yang mulia ini, tidak bangunnya kita melainkan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima segala amal ibadah kita, dimudahkan segala urusan kita, diberikan jalan keluar bagi kebuntuan dalam kehidupan kita, dan kelak nanti Allah berikan kepada kita husnul khatimah indal maut, dan juga Allah membahagiakan hidup kita dunia dan akhirat. Juga Allah memberikan kepada kita sehat wal afiyah, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, dan keturunan kita dijadikan oleh Allah keturunan yang salihin dan salehah. Keluarga kita menjadi keluarga yang penuh dengan keberkahan, sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadata wal istafid ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa thawabihi wa qurbihi. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakati ulumihi fid darain radhiyallahu anna wa ankum, sampai halaman yang ke-21 jamaah kitabnya yang dipegang oleh jamaah. Dan ungkapan rasa syukur saya kepada Allah dan juga ungkapan rasa terima kasih saya kepada jamaah dan segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami' At-Taqwa. Alhamdulillah telah saya lalui tindakan operasi pada penyakit saya, dan bulan yang lalu saya mohon maaf tidak bisa hadir dan diwakilkan atau dibadalkan oleh Ustadz Hambali karena saya sedang memproses tindakan operasi pada diri saya, dan malam Kamis harusnya di sini, hari Jumat saya ditindak operasi di Rumah Sakit Fatmawati. Alhamdulillah berkah doa jamaah, berkah doa seluruhnya kaum muslimin wal muslimat, terutama para orang tua, para guru. Alhamdulillah semuanya telah berjalan dengan lancar dan 1 bulan telah berlalu dari operasi tersebut. Mudah-mudahan saya dan begitu juga jamaah senantiasa diberikan sehat wal afiat dan diberikan panjang umur dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pelajaran kitab kita dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah tentang hal yang membatalkan wudu kita. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin illa dhufran aw sa'ran aw sinnan aw juz'an munfasilan. Hal yang membatalkan wudu, 2 yang disebutkan yang terakhir ini sangat berdekatan dan sangat mirip, namun banyak perbedaannya. Yang sebelumnya massul kubuli adamiyin au duburihi minhu au min ghairihi bi batnir rahah wa butunil asabi kabiran au saghiran walau waladuhu walau mayyitan. Yang pelajaran yang sebelumnya, hal yang membatalkan wudu adalah menyentuh daripada kemaluan, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang, dari diri orang yang bersuci atau milik orang lain. Dengan apa batalnya? Dengan batnil kaf, bi batnir raha au butunil asabi, dengan bagian-bagian telapak tangan bagian depan atau ujung-ujung jemari.
tangan. Ini yang membatalkan. Milik sendiri, baik pun milik sendiri batal. Milik anak kita satu jenis, anak kita laki, kita mau istinjakan dia. Bagaimana? Kita sentuh kelaminnya, kemaluannya, berarti batal wudhu kita, meskipun anak sendiri. Oh, ini kan satu jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tetap batal. Ya, walaupun masih kecil sekalipun. Lalu bagaimana yang tidak batal? Yang tidak batal itu dengan selain daripada anggota yang membatalkan wudhu tersebut bila disentuh. Jadi nyentuhnya jangan pakai ini, nyentuhnya dengan bagian zahir, jangan bagian batin. Jadi kalaupun kita mau istinja, mungkin istinjanya begini bagi anak kita yang kecil atau anak kita yang buang air kecil, kita mau istinjakan, istinjakannya seperti ini, jangan begini. Kalau begini batal. Lalu bila mana kita yang istinja, bila mana kita yang kencing, lalu kita istinjanya dengan seperti ini, batal atau tidak? Hah? Wudunya batal nggak? Hah? Kan pakai ini, kan kencing. Berarti masih nyambung, alhamdulillah. Ya, saya kencing Ustaz, terus saya bersihkannya, mensucikannya dengan seperti ini. Kan tadi Ustaz bilang nggak batal. Enggak, tapi ini kencingnya yang bikin batal. Kencingnya yang bikin batal, bukan daripada menyentuhnya. Ya, begitu. Nah sekarang itu walau waladahu walau mayyitan, meskipun mayyit, hadirin. Makanya mayit itu, ghasilil mayit, orang yang memandikan mayit itu nggak boleh dengan telapak tangan yang telanjang, yang terbuka. Ya, daripada kehormatan si mayit ini diharuskan orang yang memandikan itu memakai sarung tangan. Jadi nggak menyentuh langsung bagian tubuh si mayit. Apalagi saat istinjain mayit. Ya, jadi kan nanti ya ini pelajaran juga hadirin ya. Jadi kalau kita istihdarul maut, ada kematian di antara kerabat kita, tetangga kita, keluarga kita, itu yang harus kita lakukan pertama adalah melepaskan atau melemaskan daripada bagian yang sendi-sendi. Infisal itu bagian tangan, kaki, ya, muka atau mulut yang terbuka. Lalu diantaranya juga memberatkan bagian sesuatu, meletakkan sesuatu yang berat di atas maidahnya, di atas lambungnya si mayit, perut. Untuk apa? Biar menekan bagian maidahnya, biar keluar kotoran yang ada dalam perut si mayit. Lain halnya kalau si mayit ini wafatnya dalam keadaan memang banyak atau sebelumnya berpuasa, ya, nggak banyak makan, dan memang orangnya nggak banyak makan, atau memang dalam keadaan sakit yang memang tidak memperbolehkan makannya banyak, wafat, kemungkinan keluarnya dari kotorannya sedikit. Tapi kalau habis makan gado-gado, makan jengkolnya 2 porsi, makan petainya 2 papan, gado-gado, kekenyangan wafat, nggak, kan banyak banget itu yang di perut. Nah itu sunnah untuk yang hadir dalam takziah, memberatkan sesuatu, meletakkan sesuatu yang berat di atas maidah perutnya. Jadi keluar tuh, kan mayit nggak bisa ngeden. Nah mayit nggak bisa ngeden, jadinya ditekankan dengan sesuatu yang berat. Nah sebelum memandikan, bersihkan dulu najisnya si mayit dengan cara diistinja, dicebokin sama yang memandikan. Makanya orang yang memandikan nggak boleh enaknya aja. Giliran udah rapi aja, udah bersih, baru saya mandikan. Enggak, dari awal. Entah itu mayit wafatnya karena sebab apa, dia harus menjalankan daripada tugas atau amanahnya itu. Karena sunnah, fardu kifayah hukumnya, bila mana satu kampung tidak ada yang dapat mentajhizkan jenazah, satu kampung dosa semuanya. Kalau mayitnya orang muslim, karena khamsun haqil muslim alal muslim. Tuh, salah satunya adalah syuhudil janazah. Nah hadirin, melanjutkan kembali pelajaran kita. Nah walaupun mayit sekalipun, jangan kita sentuh kelaminnya atau kemaluannya depan atau belakang dengan
bagian batin daripada telapak tangan kita. Nah, yang selanjutnya yang sekarang iltiqa'u basyaratai, berjumpanya dua kulit, rajulin wa mra'atin, laki-laki dan perempuan. Nah, ini harus dua jenis nih berarti. Dari kalimatnya itu aja berarti kulit yang harus bersentuhan. Laki dan perempuan, dua. Kalau laki dengan laki tidak batal, perempuan dengan perempuan tidak batal. Laki dan harus perempuan. Kabiraini, dua-duanya harus sudah besar. Dua besar artinya dua-duanya sudah sampai usia baligh, sudah sampai usia dewasa, baligh. Lalu ajnabiyaini, kedua-duanya adalah asing, bukan daripada mahramiyahnya, bukan daripada wanita. Kalau kita ini laki-laki, wanita-wanita mahramiyah. Siapa wanita mahramiyah? Wanita yang haram untuk kita nikahi, yang halal kalau kita bersentuhan dengannya tidak membatalkan wudhu kita. Ada berapa wanita yang mahram bagi laki-laki, ataupun berapa banyak laki-laki yang mahram bagi wanita? Ada 18. Ditambah lagi satu lagi 19. Cuman udah satu udah jarang, budak namanya. 7 dengan sebab nasab, 7 dengan sebab persusuan, 4 dengan sebab pernikahan. Ini 18 tambah satu lagi 19. 7 siapa bagi laki-laki, wanita-wanita yang mahram buat dia? Pertama ibu kita. Yang kedua saudari perempuan kita. Yang ketiga bibi, saudara ayah kita. Yang keempat bibi, saudari ibu kita. Kalau bahasa Arab ammah dan khalah. Ammah saudara perempuan bapak, khalah saudara perempuan ibu. 4. Yang kelima siapa? Cucu, ya, anak dari anak laki, atau perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki. Terus siapa lagi? Keponakan, anak perempuan dari saudara kita laki-laki, anak perempuan dari saudari kita perempuan. Itu namanya mahramiyah bin nasab. Lalu ada mahramiyah dalam persusuan. Contoh hadirin, Ali. Nah, namanya Ali nih misalkan, menyusu kepada ibunya Aminah. Aminah ibu susuannya Ali. Aminah punya ibu namanya Zainab. Berarti Zainab dengan Ali mahramiyah. Kenapa? Jadi neneknya si Ali. Si Aminah punya saudari perempuan Khadijah. Berarti Khadijah kan berarti saudari ibu susuannya. Khadijah dengan Ali tidak batal atau mahramiyahnya. Ya. Terus tuh semuanya. Hanya anak yang menyusukan kepada ibunya saja yang batal. Kalaupun saudaranya batal semuanya. Misalkan Ali punya saudara Muhammad. Kan Muhammad nggak nyusu kepada Aminah. Berarti Muhammad dengan Aminah bukan mahram. Ali dengan Aminah mahram, ibu susuan. Tuh, ya. Ini namanya sesusuan. Ada lagi mahramiyah karena sebab pernikahan. Nah, ini namanya bil musaharah. Siapa wanita-wanita yang mahram kita karena sebab pernikahan? Yang pertama ummu zaujah, ibu istri kita. Nah, mertua. Jadi begitu kita menikahi anaknya, haram untuk kita ibunya. Begitu. Ya, jadi ibunya itu menjadi ibu kita. Lalu yang selanjutnya adalah menantu, zaujatu ibin. Ya, menantu, anak menantu atau istri dari anak laki-laki. Bila kita sudah punya anak laki-laki menikah, anaknya atau istrinya anak itu menjadi menantu bagi bapak, nah itu haram, ya, mahram untuk dinikahi dan tidak batal kalau kita bersentuhan dengannya. Lalu yang ketiga adalah zaujatul ab, abah atau ayah yang menikah kembali dengan wanita yang lain,
yang bukan daripada keluarga kita asalnya atau perempuan mahram kita, karena dinikahi oleh ayah, jadi ibu kita, ibu sambung atau ibu tiri, digauli atau dipergaulkan dengan ayah kita sebagai seorang istri, berarti ibu itu menjadi ibu kita, sehingga tidak boleh dinikahi itu ibu tiri. Walaupun ayah kita misalkan udah meninggal, bapak udah meninggal, ada ibu tiri, nggak boleh tetap. Ini namanya haram ala ta'bid, haram selama-lamanya. Ya, mertua juga begitu, menantu sudah hubungannya selesai dengan anak, mertua tetap terus. Namanya haram ala ta'bid selamanya. Ya. Lalu yang terakhir adalah siapa? Anaknya istri. Bapak saudara punya istri atau menikah dengan seorang wanita yang bawa anak, anaknya perempuan. Nah, itu bagaimana? Nah, begitu bapak atau saudara menikahi ibunya dan menggauli ibunya seperti selayaknya seorang istri, dikenalin, Mas, Pak, Bah, ini anak saya yang baru pulang dari luar kota. Oh, cakep juga ya. Tahu gitu anaknya aja. Nah, karena sudah menikah kepada ibunya, haram untuk si laki-laki tersebut anaknya. Kenapa? Udah jadi anak bawaan istri. Namanya Robibah, ya. Namanya anaknya istri. Jadi anaknya suami, tanggung tuh suami. Dapat itu satu paket, dapat istri plus dapat anaknya, dengan cara anaknya itu menjadi anak daripada suami tersebut, ya. Ini ada 18 dan satu adalah budak. Namun sekarang udah nggak ada budak. Budak itu Pak, kalau kita pemilik budak, kita memiliki seorang wanita budak, itu udah jadi istri kita deh, udah jadi mahram buat kita, ya. Udah jadi istri, udah jadi mahramiyah kita lah. Taib. Nah, ini ajnabiyan, namanya ajnabiyan berarti wanita-wanita yang dibolehkan untuk dinikahi dan haram untuk dinikahi, ya, itu namanya ajnabiyin. Dua-duanya itu laki-laki dan perempuan yang asing, yang artinya tidak apa-apa untuk kita nikahi. Bila hailin, dengan tanpa penghalang, hail nggak ada penghalangnya. Illa dhufran aw sya'ran aw sinnan aw juz'an munfasilan, ya, yaitu selanjutnya kecuali bila mana bersentuhannya, yaitu giginya atau rambut atau kuku atau juz'an munfasilan, atau bagian yang mana tidak terpisah daripada bagian yang utuh, ya, itu namanya hal yang majhul, yang tidak diketahui ini laki atau perempuan, ini milik siapa, kita kagak tahu. Baik, hal inilah yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, yaitu ajnabiyaini kabirain. Apa sih makna kabirain? Kabirain itu balagha kulli minhuma haddus syahwat. Di antara keduanya itu sudah mencapai batasan syahwat. Nah, ini kita pengen tahu nih, syahwat nih apa ya dalam fikih? Biar paham. Ini bukan hal yang tabu, hadirin. Ini berkaitan dengan pelajaran kita. Balaghus syahwat, haddus syahwat itu bagi laki-laki adalah, maaf sekali lagi ini pelajaran bagi kita, intitharuz zakar, ya, bergeraknya zakar laki-laki ini ada gerakan. Nah, dalam hati terbesit, nah itu dieksekusi oleh kemaluan. Artinya, wah, ini cakep nih gitu. Wah, ini cantik nih. Nah, gitu. Ya, kalau perempuan balagha syahwatnya itu mailil ghalb, agak condong hati. Dikit-dikit kalau anak perempuan udah mulai ngaca, udah mulai senyum-senyum depan cermin. Nah, ini nih udah mulai nih. Ini anak udah mulai ada balagha syahwat, udah mulai ada kalau rada-rada bahasa kita mah agak-agak kecentilan gitu, ya.
udah mulai depan lawan jenisnya itu udah mulai menampakkan apa yang dimiliki dari kelebihannya. Apakah rambutnya dirapi-rapiin, atau kalau anak sekarang mau udah pakai minyak wangi pengennya. Ya, ini tugas kita sebagai orang tua, mengarahkan dalam hal yang kebaikan. Ya, apalagi anak perempuan, kita pikirin, kita bilangin, jaga auratnya, jangan suka pakai minyak wangi depan laki-laki yang bukan mahramnya. Hati-hati. Ya, ayyumma imra'atin kharajat min baitiha wa hiya muta'attirah, ya, disebutkan dalam sebuah hadis, setiap perempuan yang keluar dari rumahnya dengan memakai wangi-wangian, lalu tercium wangi-wangiannya dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia mendapatkan dosa zina. Dalam sebuah hadis itu ya disebutkan, itu terkena dosa zina. Siapa yang terkena? Orang tuanya juga terkena dosa tersebut. Makanya kita jaga, kita bilangin tuh, kalau kita sudah mulai anak beranjak dewasa, beranjak sudah mulai ini, kita jelasin, ya, begitu. Udah mulai ntar dibentuklah alisnya kah atau apanya kah gitu. Nah, itu udah mulai mail galap tuh. Udah mulai condongnya hati menampakkan sisi kelebihannya di hadapan yang bukan mahramnya. Itu udah mulai dabit hadd syahwat. Kalau laki-laki tadi tuh, ya, begitu. Intisyarudz dzakar tu fir rajuli, ada dalam kitab ini, ya, wa mailil qalbi fil mar'ati. Wa la yataghayyadu bi sab'i sinin, tidak terikat dengan usia 7 tahun, enggak. Kadang-kadang di bawah 7 tahun udah ada. Iya. Ada, udah mulai. Kita kenapa sih? Kok nonton televisi atau nonton sinetron senyum-senyum anak, kenapa sih? Nah, ternyata tuh kan kita harus perhatikan, apalagi model sekarang, zaman sekarang, yang mana kita jaga anak kita di rumah, tahu-tahu nggak harus dia keluar rumah, di dalam rumah di kamar dia main handphone. Apa yang dimainin, apa yang dipegang, apa yang dilihat, kita harus perhatikan. Karena madrasatil ula itu fil bait, pendidikan pertama bagi anak itu dalam rumahnya. Siapa yang mendidiknya? Ayah dan ibunya, ya, begitu. Ini wala yataqayyadu bi sab'i sinin li ikhtilafi dzalika bi ikhtilafis sighar. Berbeda-beda tuh sesuai dengan perbedaan anak-anak kecil pada umumnya, ya. Selanjutnya kata pengarang kitab ini, wa yushtaratu li sihhatis salah ma'rifatu dukhulil waqti bi yaqin au ijtihadin au ghalabati dhannin fa in shalla ma'a syakki lam tasihha salatuhu. Dan syarat sahnya dalam ibadah salat adalah mengetahui masuknya waktu salat, masuknya waktu dukhul waktu salat, biyaqinin, dengan yakin, au ijtihadin, atau dengan cara berijtihad, au ghalabati dhannin, atau berprasangka dia. Nah, fa in shalla asyakki lam tasihha salatuhu, maka jikalau salatnya bersamaan dengan keraguan apakah sudah masuk waktu atau belum, dia salat aja, nah itu nggak sah salatnya meskipun benar. Nah, meskipun benar, yuk kita salat, yuk salat aja. Begitu salat, alhamdulillah, berarti salat kita tadi udah masuk waktu. Hah? Emang anda nggak yakin tadi? Enggak, cuman kira-kira aja, nggak sah tuh salatnya, begitu ya. Jadi lebih baik kita menunda sedikit waktu masuk sholat, karena kata Allah dalam Al-Quran, innas salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman, ya, sudah tepat pada waktu-waktunya. Udah, ya. Dan waktu sekarang alhamdulillah kita sudah melihat sendiri dalam teknologi yang canggih, ya, kita sekarang udah nikmat, ada jam, ada pengingat waktu sholat, penanda waktu sholat. Ya, kalau dulu belum ada teknologi, belum ada jam, dia pakai putaran matahari. Masuknya waktu subuh, tulu'ul fajr shadiq. Fajar aja ada yang shadiq, ada yang kadzib. Terbitnya waktu fajar, ternyata fajar itu ada dua, ada fajar kadzab, ada kadzib, ada fajar shadiq. Fajar yang benar. Kalau kadzib itu
begitu muncul fajar dia tenggelam. Tapi kalau fajar shadiq begitu muncul itu langsung terus sampai tulu asyams, terbitnya matahari, nggak mundur-mundur tuh fajar, nggak turun. Itu namanya fajar shadiq. Sampai kapan waktunya keluar? Tulu'il fajr, tulu'il syams, terbitnya matahari. Muncul waktu syuruk, isyraq, keluar waktu daripada subuh. Oh, kapan masuknya waktu zuhur? Waktu zuhur itu adalah masiru dhillu syai'in mithlahu wa zada qalilan. Sesuai dengan bayangan satu benda dengan bendanya dan ditambahkan sedikit, itu namanya masuk waktu salat zuhur. Tuh. Begitu. Ya, jadi kalau waktu istiwa, waktu matahari berada di tengah-tengah kita, seandainya kita berdiri, itu matahari pas di atas kepala kita, nggak ada bayangan sedikit pun di sebelah kita. Itu namanya waktu istiwa, waktu matahari pertengahan. Nggak harus kita tahu jam, oh jam 12 kali, enggak. Kemarin atau beberapa waktu kita sampai setengah 12 lewat 10, ya, 11.40 waktu zuhur, nggak jam 12. Nah, ya kan? Berarti nggak harus bertepatan dengan jam jam 12 adzan zuhur, enggak. Kadang-kadang lewat, kadang-kadang maju. Kenapa? Karena putaran waktu tersebut dengan pergeseran siang dan malam hari, matahari dan bulan. Ya, sampai masuk waktu maghrib. Kapan masuknya? Oh, ila min ghurubis syamsi, dari terbenamnya matahari. Terbenam matahari kita nggak bisa lihat jam 6. Yang lalu jam 6 kurang, setengah 7 lewat, setengah 6 lewat berapa, udah masuk terbenam matahari. Sekarang jam 6 lewat 4, 18.04 apa 18.05 itu baru terbenamnya matahari. Sampai kapan? Ila ghurubus syafaqil ahmar, terbenamnya mega merah, ya. Syafaq artinya mega, itu langit yang ada kemerah-merahan sampai tenggelam. Gelap itu isya masuk. Tuh waktunya. Jadi kalau dulu mah ngelihatnya udah ngelihat masuknya waktu, oh itu dia itu, tuh gitu. Nah, sampai kapan waktu isya? Ila tulu fajril shadiq, sampai terbitnya waktu fajar yang benar, masuk subuh. Nah itu begitu terus tuh putarannya. Maka yakinkan kita untuk mengetahui masuknya waktu dengan yakin. Nih saya kayaknya masuk waktu nih gitu. Masuk tahu dari mana? Oh itu, lihat matahari sudah. Nah kita dengan yakin, dengan tahu. Ya. Au ghalabati dzan, atau dengan masuknya waktu tersebut dengan dugaan yang kuat. Seperti apa? Kasautidik, seperti suara ayam berkokok yang mujarrab, yang sudah terbiasa. Jadi kalau subuh tuh biasanya ayam suka berkokok. Dan ayam itu kalau berkokok pas adzan subuh. Satu waktu masjid semuanya daerah kita mati lampu. Kita pikirin kok nggak ada adzan, ya Allah gelap banget, nggak bisa ngelihat jam lagi. Oh misalkan, ya sekarang mah enak udah ada HP, udah ada apaan. Dulu tuh Petromax modelnya, ya lilin tuh udah laku banget dah kalau mati lampu. Lilin penerang. Nah, taruh di atas kulkas, kelamaan ketiduran, kebakaran banyak tuh dulu ya. Saya masih kecil tuh, ya, masih kecil banyak mungkin, wah senang anak-anak kalau mati lampu, bikin mainan dan lain sebagainya. Padahal kalau sampai malam ngeri gitu ya. Nah ini ketika kita mati lampu tidak terdengar suara adzan di mana-mana, kita dengar suara ayam kukuruyuk. Wah, ayam saya kalau kuruyuk tuh bareng dengan Masjid At-Taqwa adzan. Berarti udah masuk waktu. Nah ini ghalabatidz dzan. Atau ijtihad dengan cara, ya biasanya maghrib dan isya itu saya baca Quran berapa ayat, maghrib selesai, isya masuk. Ya udah itu biasaan wiridan. Oh saya biasanya dengan membaca 2 kali ratib, ya ratibul Attas dengan ratibul Haddad 2 kali, atau saya tambah dengan suratul Yasin. Nah itu selesai, biasanya mentok isya langsung. Nah itu biasa. Atau dengan biasanya orang khiyat, menjahit, begitu menjahit pakaian dapat 1 pakaian masuk waktu ini. Nah itu biasa berarti. Itu namanya ijtihadnya begitu, ya. Jangan sholat aja deh,
Ntar juga kayaknya ada waktu, ntar juga kayaknya ada waktu. Nah nanti itu ada syak tuh, ada keraguan. Begitu sholat di pertengahan 2 rakaat kah 1 rakaat, dengar adzan dari luar, Allah, alhamdulillah, dalam hati saya sholat tadi udah masuk waktu, batal sholatnya saat itu juga. Kenapa? Tidak ada keyakinan dalam dirinya, atau dia berijtihad, atau dia ghalabatidz dzan tentang masuknya waktu. Tapi kalau dia ada, kenapa kok Anda udah sholat padahal di mana-mana belum adzan? Iya, biasanya saya selesai begini nih adzan. Biasanya saya nih kalau kayak gini nih masuk waktu. Nah, berarti kan dia ada sesuatu yang disandarkan dengan perbuatannya hingga dia punya prasangka yang kuat masuknya waktu. Itu sah. Gitu. Terutama kalau waktu maghrib di dalam bulan suci Ramadan itu itu meningkat banget, itu acara yang paling ditunggu-tunggu itu. Apa? Azan maghrib. TV ini belum, TV ono belum, ganti channel lagi. Iya, masya Allah, ratingnya paling tinggi itu ditungguin. Gitu. Padahal puasa 12 jam. Dari sejak subuh, sahur, imsak sampai waktu maghrib tinggal 2 menit. Berat banget, lama banget deh. Ya Allah, lama banget kayaknya. Ganti sono masih, ganti yang ini masih iklannya sampai hafal. Iya, nih dia nih habis ini nih masih lagi. Tapi kalau zaman sini kagak, ya kagak beda. Kagak salah lagi. Padahal puasanya 12 jam hadirin. Puasa dari pagi, panas dilewatin, hujan, rintangan, tinggal nunggu adzan maghrib. Ya Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu harus sabar. Makanya ini muadzin itu besar pahalanya di sisi Allah. Ya, pahalanya itu besar, ya, karena memanggilkan, mengingatkan, mengiklankan. Adzan itu adalah iklan, menyuarakan, menyampaikan sudah masuknya waktu. Itu muadzin, masya Allah. Nah, bagaimana baiknya muadzin itu? Lebih baik menunda waktu kalau tidak yakin, artinya menunggu sebentar, beberapa menit, beberapa detik, daripada harus mendahulukan. Ya, kalau sekarang saya bilang tadi enak, alhamdulillah, jam kita digital, pengingat waktu ada, bahkan ada waktu sholat seumur hidup. Wow, waktu sholat sepanjang tahun, ada bulannya, ini bulan ini ada sekarang mah, gitu. Jadi kalau dulu belum ada, lebih baik nunggu dulu. Oh, ini udah adzan deh, gitu, daripada mendahulukan. Kalau mendahulukan khawatir hadirin, khawatir belum masuk waktu, ada orang yang sedang menunggu di rumah, menunggu waktu salat, intizarul waktu dukhul salat, dia lagi nunggu, pengen punya hajat. Udah adzan, langsung aja salat. Ternyata duluan waktunya. Jamnya kecepatan 20 menit. Jamnya kecepatan yang ada di masjid. Akhirnya dia salatnya belum masuk waktu, orang jadi tidak sah. Bahaya, lebih baik tunda. Makanya kalau buka puasa, muadzin itu jangan langsung adzan, batalkan dulu. Batalkan dengan makan korma 1, minum seteguk, ya. Batalin dulu baru adzan. Yakinin dulu bahwa dia aja udah batalin, gitu. Jangan ngebatalinnya nasi sepiring, lontong 3, makan kolak semangkok. Lama banget. Ini muadzin kemana ya? Yang di rumah udah pada nungguin. Nih masjid nggak adzan gitu. Ya batalin cukup, ya udah, air minum 1 teguk atau berapa teguk, makan korma 1, diri. Alhamdulillah, Allahumma lakasumdu. Itu. Yang begitu masuk tetok langsung adzan. Ya. Pertengahan adzan aus dia. Lapar. Nah ini hadirin ya, masuknya waktu itu adalah syarat sahnya sholat. Bila mana ragu dengan masuknya waktu sholat, lalu dia kerjakan sholatnya, maka tidaklah sah sholatnya tersebut. Ya.
Wa in waqa'at salatuhu fil waqti li adami ma'rifatihi dukhulil waqti wa huwa syartu li sihhatis salah. Katanya Pak mensyarah kitab ini, wa in waqa'at, meskipun terjadi salatnya itu di dalam waktu, benar dia. Tapi karena ketiadaan mengetahui masuknya waktu salat, akhirnya dia salat dengan tidak tahu kapan atau sudah masuk waktu salatnya. Begitu, li'adami ma'rifatihi, nggak tahu dia daripada masuknya waktu sholat tersebut. Nah, ya tadi saya sampaikan, alhamdulillah kalau sekarang mah udah jelas ya, udah era digital, udah era semuanya, udah nggak pakai kita cari-cari dah atau mengetahuinya bingung dan lain sebagainya. Alhamdulillah, tinggal benar-benar sholat di tepat pada waktunya. Nah, tadi saya sampaikan ayatnya, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Karena ada orang sholat tetap masih dicela oleh Allah, bahkan ditempatkan pada neraka wail. Siapa mereka? Orang-orang yang sholat sampai ditunda-tunda waktunya hingga keluar waktu sholatnya. Sebagaimana dalam dalam ayat Quran, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u wal yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Maka celaka neraka wail bagi mereka orang-orang yang sholat. Siapa kok sholat juga dapat juga kecelakaan? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka sholat tapi menunda-nunda waktunya. Udah masuk waktu zuhur, ntar dulu, mendekati waktu asar mau sholat. Asar, ntar dulu, mendekati waktu maghrib baru mau sholat. Ini sholat tapi tetap dapat celakaan. Kenapa? Karena menunda-nunda hingga keluar waktunya. Maka sholat ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu karahah, ada waktu haram untuk mengerjakan sholatnya. Begitu. Nah, Ustaz, kalau misalkan menunda waktu sholat tapi dengan sebab menundanya karena untuk menunggu jamaah, boleh, bahkan bagus intidharul jamaah. Atau udah kelewat waktu karena lagi majlis taklim, kelewat waktu sedikit, boleh, karena nggak ada hal yang lalai. Tapi kalau hal yang lalai ini nggak boleh, ya. Begitu. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk bekal hidup kita dunia dan akhirat. Tiada terasa kita sudah memasuki bulan Jumadil Akhir. Setelah Jumadil Akhir nanti bulan Rajab. Habis bulan Rajab bulan Sya'ban, bulan Rawah. Habis bulan Sya'ban bulan Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan dan keberkahan dalam umur kita, dalam usia kita, dalam waktu kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kebahagiaan bagi yang diberikan kepada hamba-hamba yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا مع أهل الكتر وانثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخذ لا أكي علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرف وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, sebelum saya tutup dengan salam, kita belum rezeki ya. Kita belum rezeki jamaah Masjid At-Taqwa. Tadi saya berkoordinasi dengan seorang ulama dari kota Haultoh, dari Hadramut. Beliau cucu pengarang kitab ini, yaitu Al-Habib Abu Bakar Ibn Imam Al-Munsib
Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Habsyi. Karena Selasa kemarin beliau silaturahmi ke kediaman guru kita Abu Ya Al-Habib Hamid Al-Kaf. Nah, baru tadi pagi saya telepon beliau, ternyata besok beliau harus keluar dari Indonesia, sudah ada janji ke Singapura. Beliau sebulan setengah. Namun insya Allah beliau menjanjikan tahun yang akan datang bila ada kesempatan bisa silaturahim ke Masjid Jami At-Taqwa, karena beliau ini adalah cucu dari pengarang kitab yang kita baca. Saya baru ingat kemarin, jadi Selasa itu berjumpa dengan beliau, saya nggak ingat. Jadi kalau saya ingat mungkin saya langsung ngomong, karena kesempatan kita bisa menimba ilmu dari beliau dan langsung mendapatkan ijazah kitab ini. Kitab dari kakeknya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nah ini namanya saya bilang belum rezeki kita, tapi ada niat baik. Saya kabarkan Ustadz Irfan, beliau sangat amat antusias dan gembira kalau memang beliau bisa sampai ke sini. Namun ya memang belum rezeki kita. Mudah-mudahan insya Allah di waktu akan datang bisa kita berjumpa dengan pengarang atau cucu pengarang kitab yang kita baca, sehingga kita lebih kuat mendapatkan keberkahan ilmu dari pengarang kitab ini. Ini saja, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.